Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, azza wa yakum. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Sahih Al-Bukhari dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan bahasan kita, dan pada malam hari ini insyaallah saya akan membahas 2 poin, mudah-mudahan selesai. Yang pertama tentang biografi Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, penulis kitab Fathul Bari, dan yang kedua kita masuk dalam bab yang pertama insyaallah sampai pada hadis yang pertama. Adapun Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala, maka beliau namanya adalah Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Ahmad Syihabuddin Abul Fadl Al-Kinani Al-Asqalani, bermadzhab Asy-Syafi'i, yang dikenal dengan Ibnu Hajar. Ibnu Hajar adalah laqab dari salah satu kakek-kakek beliau, ya. Tapi nama beliau adalah Ahmad bin Ali. Laqabnya Ibnu Hajar. Lahir pada tanggal 12 Sya'ban tahun 773 Hijriyah, ya. Beliau lahir pada tahun 773 Hijriyah dan adapun wafat pada tahun 852 Hijriyah. Jadi usia beliau tatkala wafat kira-kira 79 tahun, ya. Ya, lahir pada tahun 773 dan wafat pada tahun 852 di Mesir. Jadi beliau termasuk ulama Mesir. Beliau hidup atau tumbuh berkembang dalam kondisi yatim. Ayahnya meninggal tatkala beliau berumur 4 tahun, yaitu pada tahun 777 Hijriah. Sementara ibunya meninggal sebelumnya lagi. Jadi tumbuh dan berkembang dalam kondisi yatim piatu. Namun Ibnu Hajar, ya, tumbuh di zaman di mana zaman tersebut banyak sekali ulama, terutama di kota Mesir, ya, dengan berbagai macam keahlian dalam bidang-bidang ilmu. Ada yang ahli dalam tafsir, ada yang ahli dalam hadis, ada yang ahli dalam bahasa, ada yang ahli dalam fikih, ada yang ahli dalam qiraat. Yang ini membantu Ibnu Hajar untuk belajar dari guru-guru setempat sehingga bisa mengumpulkan ilmu yang sangat luas, ya. Al-Hafidz Ibnu Hajar pernah menulis biografi tentang dia sendiri, ya. Dengan saya bacakan sebagian nukilan dari biografi yang beliau tulis sendiri. Beliau berkata, lam yadkhulil kuttaba hatta akmal 5 sinin. Ibnu Hajar tidak masuk di al-kuttab, sebagaimana kita jelaskan kuttab seperti SD, ya, zaman dahulu pondok membuat anak-anak, kecuali umur beliau sudah 5 tahun baru kemudian masuk kuttab. Kemudian beliau fa akmala hifdzal Quran, beliau selesai hafal Al-Quran tatkala umur beliau 9 tahun, ya, 9 tahun. Kemudian beliau tidak berkesempatan untuk menjadi imam salat tarawih kecuali tatkala umur beliau 12 tahun. Ya. 12 tahun. Silakan, pengumuman silakan. Sebentar. Pengumuman pemilik kendaraan Honda Jazz putih dengan nomor D1694 AEG, sekali lagi Honda Jazz dengan plat nomor D1694 AEG agar dipindahkan karena menghalangi kendaraan yang hendak keluar. Terima kasih. Di antara guru beliau yang beliau bermulazamah dengan beliau dalam waktu yang lama adalah Zainuddin Al-Iraqi. Jadi Al-Iraqi itu gurunya Ibnu Hajar, ya. Beliau bermulazamah dengan Al-Iraqi sekitar 10 tahun. Ya, jadi ada 3 ahli hadis yang sangat terkenal. Al-Iraqi punya murid namanya Ibnu Hajar, Ibnu Hajar punya murid namanya As-Sakhawi. Ya, ini 3 ahli hadis yang saling turun temurun, ya, berguru.
Kemudian beliau juga sebagaimana ulama-ulama yang lain banyak melakukan rihlah setelah beliau menuntut ilmu dari ulama-ulama di negerinya, dan mereka tidak puas, mereka ingin mencari sanad yang lebih tinggi, mencari orang alim yang lebih alim yang ada di negeri-negeri lain. Maka Ibnu Hajar melakukan rihlah. Di antaranya dia pergi ke Mekah untuk berhaji, kemudian dia pergi ke negeri Yaman, kemudian dia pergi juga ke Madinah, kemudian pergi ke Zabid, ke Adan, ya, dan berbagai macam negeri dalam rangka untuk menuntut ilmu. Adapun perkara-perkara yang membuat beliau mengumpulkan ilmu begitu banyak, ada beberapa sebab. Di antaranya para ulama menyebutkan, di antaranya beliau sangat cepat menulis, sangat cepat membaca. Beliau sangat cepat membaca dengan bacaan yang baik. Contohnya beliau membaca Sunan Ibnu Majah dalam 4 kali majelis, selesai Sunan Ibnu Majah, ribuan hadis. Kemudian beliau baca juga Sahih Muslim dalam 4 majelis, selesai. Kemudian beliau baca Sahih Al-Bukhari 10 majelis, selesai. Ini bukan sekedar baca doang, tapi baca dengan apa? Pemahaman. Kemudian beliau membaca Sunan An-Nasa'i Al-Kubra dalam 10 majelis. Jadi banyak sekali buku yang beliau baca, ya. Kita baca apa selesai? Kemudian di antara yang mendukung selain cepat membaca, cepat menulis. Beliau menulis kitab Taqyid li Ibnu Nuqtah tentang masalah rawi-rawi, ya, sekarang dicetak 2 jilid. Itu beliau tulis dalam waktu 5 hari, tulis sendiri. Ya, tulis, disalin sama dia. Ya. Dan para ulama demikian, suka menyalin buku karena dulu enggak ada percetakan. Ya, kalau ingin punya buku nulis, nyalin. Di antaranya beliau pernah menyalin Sunan Abi Daud, nulis sendiri Sunan Abi Daud, ya. Jadi beliau juga sangat cepat untuk menulis. Saat ini menambah dia untuk menuntut ilmu. Kalau orang cepat menulis itu sangat bermanfaat, ya. Saya punya teman di Madinah, orang Sudan, ya. Kalau guru berbicara, dia tidak pernah angkat kepalanya. Apa yang diomongkan guru dia nulis terus. Sampai gurunya tegur, kamu kok dikira main-main? Kata dia, semua perkataan Syekh saya tulis, kata. Jadi cepat sekali tangannya, cepat. Kalau kita orang Indonesia nggak bisa, ya. Ya. Teman saya, masya Allah, nulisnya, syekhnya ngomong cepat, dia nyalin dengan begitu cepat. Nanti manfaatnya bisa kita copy tulisannya waktu mau ujian. Bermanfaat punya teman-teman yang pintar, ya. Kalau teman bahlul repot, ya. Kemudian di antara hal yang membuat beliau kuat ilmunya, beliau pernah minum air Zam-Zam. Dan Rasulullah SAW bersabda, ma'u Zam-Zam lima syuribalahu. Air Zam-Zam tergantung niat orang yang minumnya. 2 kali beliau minum air Zam-Zam. Waktu haji pertama beliau minum air Zam-Zam, ingin punya ilmu seperti Al-Imam Az-Zahabi. Karena beliau kagum dengan Al-Imam Az-Zahabi yang pakar tentang rawi-rawi, pakar tentang ilmu hadis. Setelah itu beliau minum air Zam-Zam kedua kali, ingin lebih daripada itu, agar beliau mudah untuk menulis, untuk berfatwa dan yang lain, menambah ilmu beliau. Kemudian di antara hal yang buat beliau luas ilmunya, beliau tidak membuang waktu-waktu beliau. Seluruh waktu yang beliau miliki digunakan untuk menuntut ilmu dan untuk menulis dan untuk belajar, ya. Guru beliau sangatlah banyak, ya. Tetapi di antara guru-guru beliau yang terkenal adalah tadi Zainuddin Al-Iraqi, ya, kemudian Ibnul Mulaqin. Ibnul Mulaqin juga punya syarah Al-Bukhari yang namanya Tawdih. Ya, ini karangan gurunya sendiri, Ibnul Mulaqin, ya. Ini di antara guru-guru yang beliau yang terkenal. Demikian juga Al-Bulqini, dan semuanya adalah ulama Syafi'iyah, dan Ibnu Hajar juga bermadzhab Syafi'i. Ada guru-guru yang lain, tapi itulah di antara guru-guru beliau yang terkenal. Adapun tulisan beliau, ya, sebagaimana disebutkan oleh Sakhawi, As-Sakhawi menulis biografi khusus tentang Al-Imam Ibnu Hajar yang judulnya Al-Jawahir wa Durar. Sekarang dicetak 1400 halaman. 1400 halaman khusus tentang biografi siapa? Ibnu Hajar, ya. Kita maunya berapa menit selesai, ya? 1400 halaman, ya. Beliau menulis suatu bab khusus tentang tulisan-tulisan Ibnu Hajar yang pernah ditulis, dan ternyata beliau punya tulisan sebanyak 270 tulisan, ya, berbagai macam buku. Satunya Fathul Bari. Fathul Bari 1 judul, ya. Dicetak sekarang berapa? 26 jilid, ya. 1 judul. Ini ada 270 judul. Berarti waktu beliau sangat luar biasa untuk menulis buku. Buku-buku beliau terkenal banyak, ya.
Di antara buku-buku beliau yang terkenal yang berkaitan dengan rijal seperti Tahdzibut Tahdzib. Jadi ada buku, antum perlu tahu buku ini mungkin penting bagi antum kalau ingin mengenal rawi-rawi, terutama rawi-rawi yang ada dalam kutubus sittah. Ada nama kitab judulnya Al-Kamal. Al-Kamal ini karangan Abdul Ghani Al-Maqdisi, menghimpun seluruh rawi-rawi yang ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, ya Sunan Tirmidzi. Antum mau cari rawi, dapatkan dalam buku itu. Bagaimana statusnya? Antum sekarang lihat buku ini, ada rawinya, fulan an fulan an fulan. Ingin cek ini siapa? Cari di buku Al-Kamal. Namun Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi tidak sempurna, maka disempurnakan oleh Al-Mizzi. Al-Mizzi ya gurunya Ibnu Katsir, ya punya buku judulnya Tahdzibul Kamal. Ini puluhan jilid juga ya. Isinya rawi-rawi. Kemudian terlalu tebal, terlalu luas, terlalu melebar. Datang Ibnu Hajar rahimahullahu taala membuat buku judulnya Tahdzibut Tahdzib. Ya, yaitu menyusun kembali Tahdzibut Tahdzib, agak lebih ringkas. Ya, dicetak ada yang 4 jilid ya. Sekarang sedang ditahqiq oleh teman-teman di Madinah ya. Manuskripnya diubah dalam bentuk komputer dan insya Allah dicetak dalam waktu dekat ya. Kemudian beliau ringkas lagi dalam bukunya Taqribut Tahdzib. Taqribut Tahdzib. Paling tidak kalau orang ingin, para pemula yang ingin menelaah tentang ilmu hadis, dia harus punya buku Taqribut Tahdzib. Taqribut Tahdzib ini akan menjelaskan rawi-rawi secara singkat. Si fulan statusnya gimana? Si fulan statusnya bagaimana? Perawi di buku apa saja ya. Ini penting untuk kita ketahui ya. Dan buku-buku beliau yang lain sangatlah banyak. Di antaranya Taghliqut Ta'liq. Taghliqut Ta'liq ini telah kita jelaskan Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya ada hadis-hadis yang usul. Yang hadis-hadis ini sangat sahih dengan kriteria yang sangat tinggi, persyaratan yang sangat tinggi yang diletakkan oleh Imam Al-Bukhari. Dan ada hadis-hadis yang mutabaat. Hadis-hadis tersebut kriterianya lebih rendah di bawah yang paling pokok. Dan ada hadis-hadis muallak. Hadis-hadis muallak itu tahu-tahu disebutkan hadisnya berkata Rasulullah, berkata sahabat misalnya tanpa disebutkan sanadnya. Dan seperti ini banyak dalam Sahih Bukhari. Nah, Ibnu Hajar menulis buku judulnya Taghliqut Ta'liq untuk menjelaskan tentang derajat status hadis-hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari tanpa sanad. Bagaimana statusnya? Karena hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari yang tanpa sanad, ada yang sahih dan ada yang dhaif. Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar berusaha menyebutkan sanadnya. Hadis ini sanadnya mana? Kalau sanad tersebut bisa lewat jalur dia sebutin. Dari jalur saya sampai ke hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari. Kalau dia tidak menemukan jalurnya dari jalur dia, maka disebutkan dari buku mana disebutkan hadis ini. Buku tersebut namanya Taghliqut Ta'liq. Pengen beli? Ya. Harus bisa baca bahasa Arab dulu ya. Baik, saya mau jelaskan banyak tapi terlalu dalam ya. Kita lanjutkan saja tentang Al-Hafidz Ibnu Hajar ya. Al-Hafidz Ibnu Hajar ya menulis Fathul Bari memakan waktu 25 tahun. Menulis Fathul Bari dalam waktu 25 tahun. Di awal-awal dia menulis Fathul Bari, dia menulis dengan syarah penjelasan yang panjang lebar. Dia sudah menulis banyak, kemudian dia sadar, dia khawatir dia tidak mampu untuk menyelesaikan syarah yang begitu panjang. Maka dia rubah syarahnya. Dia khawatir meninggal dunia. Maka menurut dia kalau syarah seperti ini tidak akan selesai. Maka dia pun mensyarah dengan syarah yang sedang. Ya, syarah yang sedang. Tadinya syarah yang panjang lebar, kemudian dia rubah menjadi syarah yang sedang. Itu pun dia tulis selama 25 tahun. Dan inilah buku yang terbaik yang dimiliki oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Oleh karenanya banyak ulama yang memuji kitab Fathul Bari ya. Fathul Bari di antara keistimewaannya ditulis oleh Hafidz Ibnu Hajar belakangan, dan dia mengambil faedah dari buku-buku syarah sebelum beliau. Ada para ulama yang mensyarah Sahih Al-Bukhari sebelum Fathul Bari. Di antaranya syarah Al-Khattabi yang wafat pada tahun 388 Hijriah yang judulnya A'lamul Hadis ya. Ini syarah singkat dari Sahih Al-Bukhari. Kemudian juga Ad-Dawudi ya, yang wafat pada tahun 402 Hijriah punya syarah Sahih Al-Bukhari judulnya An-Nasihah fi Syarhil Bukhari. Kemudian juga Al-Muhallab, ini sering dinukil oleh Ibnu Hajar. Dia punya syarah ya yang berjudul An-Nasih fi Ikhtisaris Sahih yang wafat pada tahun 435 Hijriah.
Kemudian Ibnu Battal, ini juga sering dinukil oleh Ibnu Hajar dalam syarahnya. Kemudian Ibnu Tin juga sering dinukil oleh Ibnu Hajar dalam syarahnya, ya. Kemudian di antaranya Ibnul Mulaqqin, gurunya Sahih Al-Bukhari. Di antaranya Al-Kirmani juga sering dinukil oleh Ibnu Hajar. Dari sini kita tahu Ibnu Hajar dia juga mengambil faedah dari ulama-ulama sebelumnya. Sehingga dia menyalin atau memilah-milih dari syarah-syarah sebelumnya, kemudian dia komentari. Dia diskusikan, dia debat, kalau kurang benar dia diskusikan, dia jelaskan kesalahannya, ya. Oleh karenanya Fathul Bari ini datang belakangan sehingga dia punya istiab, yaitu lebih menguasai syarah Sahih Bukhari karena dia mengambil faedah dari ulama-ulama sebelumnya. Dan di antara keistimewaan juga Fathul Bari, sebagian buku-buku syarah Sahih Bukhari kalau kita baca di awal-awal pembahasannya panjang, penulisnya lagi semangat, tengah-tengah sampai akhir mulai syarahnya singkat, ya. Karena mungkin takut meninggal dunia sehingga syarahnya dirubah menjadi singkat. Adapun Fathul Bari dari awal sampai akhir ritmenya sama, ya. Tidak terlalu luas tapi sedang, dan itu dari awal sampai akhir. Itu kelebihannya Fathul Bari. Baik hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah biografi singkat dari Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, ya. Dan kita katakan tadi beliau wafat pada tahun 852 Hijriah, meninggal pada usia sekitar 79 tahun, ya. Memiliki banyak putri, ya, dan punya 3 istri, ya. Dan ada salah satu anaknya yang menjadi qadhi yang namanya Muhammad dari hasil dari budaknya, dari budaknya. Disebutkan oleh As-Sakhawi dalam kitabnya Al-Jawahir wad Durar. Jadi Ibnu Hajar ini saya mau cerita saja karena ceritanya menarik, ya. Orang pintar, ya, cerita orang pintar. Ibnu Hajar rahimahullah punya istri yang sangat solehah, ya. Namun istri tersebut melahirkan anak perempuan sampai 5. Anak perempuan pertama, kedua anak perempuan, anak ketiga perempuan, anak keempat perempuan, anak kelima perempuan. Ibnu Hajar ingin punya anak apa? Laki-laki. Tapi dia ingin menikah lagi, nggak enak sama apa? Istrinya. Rupanya istrinya punya budak yang cantik jelita. Dan Ibnu Hajar tertarik sama siapa? Sama budak istrinya. Ibnu Hajar juga laki-laki, ya. Akhirnya dia melakukan cara ini, Sakhawi sebutkan, Sakhawi muridnya sendiri, ya. Ya, maka suatu hari bagaimana dia bisa menikah dengan atau bisa menggauli budaknya supaya punya anak laki-laki, ya. Dia ingin dari istri yang lain. Maka sang budak sedang melayani Ibnu Hajar, melakukan sedikit kesalahan, Ibnu Hajar ngomel-ngomel. Pokoknya marah dia. Saya nggak mau lagi budak ini tinggal di sini, katanya. Istrinya, ya udah kalau gitu saya jual aja budak ini. Nah, itu yang dicari, akhirnya dijual, dibeli sama Ibnu Hajar. Dijual, dibeli, ditaruh di rumah yang lain, akhirnya digauli dan benar punya anak laki-laki, anak yang soleh, jadi seorang hakim, ya. Ini contoh tidak mesti diikuti, ya. Baik, kita masuk dalam Sahih Al-Bukhari, ya. Bab yang pertama, ikhwani fillah wa tifiddin azanillahu wa iyyakum. Kitab Bada'il Wahyi, artinya kitab permulaan wahyu. Qala Syekhul Imam Al-Hafidz Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dia membuka kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa kana bada'ul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanakah permulaan wahyu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyebutkan firman Allah, wa qaulullahi jalla dzikruhu inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dih. Yang artinya dalam surat An-Nisa ayat 163, sungguhnya kami mewahyukan kepada engkau sebagaimana kami wahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Baru kemudian beliau membawakan hadis tentang niat dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sebelum kita masuk dalam bahasan hadis tentang niat, hadis pertama, kita ingin menyampaikan tentang beberapa informasi yang disampaikan oleh Ibnu Hajar tentang masalah ini. Para ulama, para syurahul hadis, para ahli hadis yang mensyarah Sahih Al-Bukhari berdebat dalam masalah ini. Kenapa Imam Al-Bukhari tidak membuka kitabnya dengan hamdalah dan syahadah, ya.
Kenapa? Dalam hadis disebutkan kata Rasulullah SAW, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bihamdillah fahuwa aqta. Kata Nabi, segala perkara yang penting yang tidak dibuka dengan alhamdulillah, maka perkara tersebut akan terputus. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW, kullu khutbatin laisa fiha syahadatun fahiya kal yadil jazma. Seluruh khutbah yang tidak dibuka dengan syahadah, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu muhammadar rasulullah, maka khutbah tersebut seperti tangan yang buntung. Nah, mereka mengkritik Imam Bukhari, kenapa tidak disebutkan innal hamdalillah nahmadu asyhadu an la ilaha illallah, kok tahu-tahu bismillahirrahmanirrahim langsung bab kaifa badul wahyi ila nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar menjawab kritikan tersebut. Jadi Al-Hafidz Ibnu Hajar ini berusaha membela Imam Al-Bukhari, ya. Di antara jawaban Al-Hafidz Ibnu Hajar, beliau berkata, hadis dua tadi yang kita sebutkan, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bihamdillah fa huwa aqta, segala perkara yang penting yang tidak dibuka dengan alhamdulillah maka dia terputus, mungkin dhaif menurut Imam Al-Bukhari. Menurut, karena hadis ini hadis yang hasan, ada khilaf, mungkin Imam Bukhari menganggap hadisnya dhaif maka tidak usah diamalkan. Demikian juga kullu khutbatin laisa fihi syahadah fahiya kal yadil jazma, setiap khutbah yang tidak ada asyhadu alla ilaha illallah muhammadar rasulullah maka seperti tangan yang buntung, mungkin dhaif menurut Imam Al-Bukhari, maka Imam Bukhari tidak mengamalkan. Taib. Kalau ternyata kedua hadis tersebut hasan dan bisa dijadikan dalil, mungkin Imam Al-Bukhari waktu nulis dia sudah bicara alhamdulillah asyhadu alla ilaha illallah, tapi dia tidak tulis bicaraannya, dia cuma ngomong, ya, baru kemudian dia tulis. Tidak mesti ditulis, bisa jadi diucapkan. Kemudian jawaban yang lain, dan ini jawaban yang sangat kuat, Ibnu Hajar mengatakan bahwasanya kalau kita menulis surat atau menulis perjanjian-perjanjian, maka tidak perlu alhamdulillah dan syahadah. Yang perlu adalah bismillah, dan inilah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah SAW tatkala menulis surat kepada Heraklius, ya, maka Rasulullah SAW tidak mengucapkan alhamdulillah dan yang lainnya. Rasulullah SAW mengatakan bismillahirrahmanirrahim ila azimir Rum, kepada penguasa Romawi dari Muhammad bin Abdullah, ya. Ya, tidak ada syahadah, tidak ada alhamdulillah. Demikian juga waktu Rasulullah SAW membuat perjanjian dengan orang-orang Quraisy dalam perjanjian Al-Hudaybiyah, Rasulullah SAW membuka suratnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada alhamdulillah, tidak ada syahadah, ya. Jadi yang perlu innal hamdalillah asyhadu alla ilaha illallah itu kalau khutbah, kata Ibnu Hajar. Kalau selain khutbah maka tidak harus mengucapkan alhamdulillah dan syahadah. Demikian juga Nabi Sulaiman alaihissalam waktu menulis surat kepada Ratu Bilqis tidak ada alhamdulillahnya, langsung innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini dari Sulaiman, bismillahirrahmanirrahim, alla ta'lu alayya wa atuni muslimin. Jangan sombong datang masuk Islam, ya. Jadi tidak ada syahadanya, tidak ada hamdalahnya. Ini jawaban yang kuat dari Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Taib, ayat inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wa nabiyina min ba'di. Kami mewahyukan kepada engkau wahai Muhammad sebagaimana kami wahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi sebelumnya. Ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwasanya Nuh adalah rasul yang pertama dan rasul berbeda dengan nabi. Nabi Adam alaihissalam tidak disebutkan, Allah tidak mengatakan sebagaimana kami wahyukan kepada Adam dan nabi-nabi sebelumnya. Tapi Allah mengatakan kami wahyukan kepada engkau sebagaimana kami wahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi sesudahnya, sesudah Nuh maksudnya, ya. Jadi Nuh alaihissalam sebagaimana dalam hadis syafaah, orang-orang datang kepada Nabi Nuh dan berkata anta awwalur rasul, engkau adalah rasul yang pertama yang Allah utus ke atas muka bumi, ya. Nabi Adam bukan rasul yang sekedar nabi, adapun rasul pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nuh alaihissalam. Dan maksud dari Imam Al-Bukhari dari ayat ini, beliau ingin menjelaskan Allah berfirman inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'di. Kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad sebagaimana kami wahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Maksudnya apa? Maksudnya wahyu yang datang kepada Muhammad sama persis dengan metode wahyu yang turun kepada nabi-nabi sebelumnya. Kalau Nabi Muhammad SAW wahyunya pertama kali datang melalui mimpi, baru kemudian datangi oleh malaikat Jibril, demikian juga nabi-nabi sebelumnya, tidak ada bedanya. Kalau Nabi Muhammad SAW datang wahyu melalui malaikat Jibril dengan dua cara, nanti akan kita jelaskan, dengan langsung memberi wahyu sehingga Rasulullah SAW mendengar suara yang sangat melengking, atau malaikat Jibril datang menjelma menjadi seorang manusia bertemu dengan Nabi Muhammad, demikian juga nabi-nabi sebelumnya. Begitu juga cara mereka menerima wahyu. Jadi itu maksud ayat tersebut, cara Nabi menerima wahyu tidak ada bedanya dengan nabi-nabi sebelumnya. Baik, kita sekarang
masuk ke hadis yang pertama. Taib hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya akan bacakan, mudah-mudahan terbaca dari jauh ya. Saya rasa kalaupun terlihat mungkin tidak bisa baca juga ya. Makanya saya dikte ya, karena ya kebanyakan kita bisanya bacanya Arab gondrong, Arab gundul belum bisa. Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sungguhnya amalan itu tergantung apa? Niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sungguhnya setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, barang siapa hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu di dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha, barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin dia raih atau ingin menikahi seorang wanita, maka hijrahnya ila ma hajara ilaih, kepada yang dia tuju tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dari Umar diriwayatkan oleh Alqamah bin Waqqas Al-Laitsi, dari Alqamah dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, Muhammad bin Ibrahim At-Taimi dari Yahya bin Sa'id Al-Ansari, kemudian Sufyan bin Uyainah ya, kemudian Abu Bakar ya Al-Humaidi, Abdullah bin Zubair Al-Humaidi, kemudian Abu Abdullah Al-Bukhari, penulis Sahih Al-Bukhari. Jadi antara Bukhari dengan Nabi ada berapa rawi? 1 2 3 4 5 6. Baik, kita akan bahas hadis ini. Pertama, kita singgung tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya tentunya adalah sahabat yang sangat ma'ruf dan kunyahnya Abu Hafs. Kunyahnya apa? Abu Hafs. Padahal Umar tidak punya anak laki-laki namanya Hafs. Dia punya anak perempuan namanya Hafsah. Namanya siapa? Hafsah. Ada yang mengatakan kunyah tersebut diambil dari Hafsah, tapi karena kunyah biasanya dengan laki-laki disebut dengan Abu Hafs. Ada yang mengatakan dalam sebagian riwayat Nabi yang memberi kunyah menjadi Abu Hafs. Apa maknanya Hafs? Hafs artinya asad, singa. Dan ternyata kita dapati orang-orang Arab sering menamakan anak-anak mereka dengan nama-nama hewan. Ya, sampai sekarang ya. Di antaranya ada yang namanya asad, singa. Ada yang namanya namir, macan. Ada yang namanya fahad. Fahad itu artinya apa? Macan. Ya. Di antaranya Hafs juga artinya apa? Macan. Ya. Ada yang namanya himar. Himar artinya apa? Keledai. Maksudnya apa? Orang itu diharapkan sabar seperti apa? Himar. Bukan goblok seperti himar. Enggak. Maksudnya sabar seperti himar. Jalat yaitu sabar. Himar itu disuruh-suruh sabar. Ada yang dinamakan kilab artinya anjing dan banyak. Dan di antara kakek Nabi yang namanya bin kilab. Ya. Anjing. Kenapa? Karena anjing itu setia. Ya, tidak berkhianat kepada majikannya. Tidak seperti manusia terkadang berkhianat sama majikannya ya. Anjing tidak. Dan mereka menginginkan makna-makna yang baik dari hewan-hewan tersebut ya. Dan di antaranya untuk menakut-nakuti musuh, maka ada orang Arab ditanya, "Kenapa kamu menamakan anak-anakmu dengan nama-nama hewan, nama-nama yang keras dan pedis ya? Adapun nama-nama budak, nama-nama yang lembut." Kata mereka, "Kalau budak-budak buat kami untuk melayani kami, adapun anak-anak untuk musuh-musuh kami." Karena mereka sering terjadi peperangan di antara mereka. Oleh karenanya, di antara nama Ali bin Abi Thalib adalah Al-Harithah. Waktu Ali bin Abi Thalib berperang, berduel dengan seorang musyrik, maka Ali menakut-nakuti dia, musyrik tersebut. Kata Ali, "Ana alladhi sammatni ummi Haidarah, kallayfi ghabatin karihil manzarah." Saya ini, ibu saya namain saya singa. Ente mau apa ente? Saya singa. Seperti singa-singa hutan yang menakutkan pemandangannya ya. Jadi mereka memang menamakan dengan nama-nama hewan dan ini banyak dalam nama-nama Arab. Tapi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya, di antara bentuk fisiknya Umar bin Khattab itu tinggi, besar, putih, namun dia botak ini, botak apa? Botak depannya ya. Ya. Botak di depannya syadidus salah, sangat botak. Makanya yang botak jangan sedih karena Umar juga apa? Botak. Ali bin Abi Thalib juga botak. Bahkan ada ceramah saya pernah dengar yang ceramah orangnya botak. Dia bilang, "Wahai orang-orang yang botak jangan sedih. Sungguhnya Umar apa? Botak. Sungguhnya Ali bin Abi Thalib botak, dan orang botak itu cepat mengambil keputusan. Tidak seperti rambut mikir-mikirnya panjang." Jangan sedih ya. Jadi banyak. Saya dapati juga syekh-syekh banyak yang botaknya. Ini orang-orang top juga rambutnya apa? Botak. Di antaranya Umar bin Khattab, di antaranya Ali bin Abi Thalib. Adapun keutamaan Umar sangat banyak. Di antaranya Rasulullah SAW mengatakan, "Malaqiyaka syaitan salikan fajjan
illa salaka fajjan ghairu fajjik. Tidaklah syaitan melihat engkau melewati suatu jalan kecuali syaitan akan mencari jalan lain. Luar biasa, syaitan takut kalau ada Umar lewat. Kita jalan, syaitan kejar kita. Syaitan berusaha menggoda kita. Kalau lewat, syaitan kabur. Menunjukkan keutamaan apa Umar. Kata Rasulullah SAW, Inna allaha wada'al haq ala lisani Umar yantiqu bihi. Allah meletakkan kebenaran di lisannya Umar. Dia ngomong dengan kebenaran tersebut. Kata Rasulullah SAW, Lau kana nabiyun ba'di lakana Umar. Kalau ada nabi setelahku, maka Umar yang jadi nabi. Dan benar, Umar sering punya ide, disepakati oleh Allah turun ayat setuju dengan idenya Umar bin Khattab. Sebagaimana disebut dalam hadis-hadis yang sahih, ya. Dan keutamanya sangat banyak. Tentunya kalau kita mau jelaskan butuh penjelasan tersendiri. Dan dialah yang telah menghancurkan Persia, ya, ditaklukkan oleh kaum muslimin di zaman Umar bin Khattab. Maka muncullah orang-orang Majusi sekarang ini yang hasad kepada Umar dan bangga dengan matinya Umar. Bahkan mereka membuat perayaan tentang perayaan kematian Umar. Bahkan dalam buku-buku mereka, barang siapa yang bergembira dengan matinya Umar akan masuk surga dan bisa beri syafaat kepada keluarganya surga, ya. Qatalahumullah, ya. Itu tidak benar. Umar adalah sahabat Nabi SAW yang sangat mulia. Taib. Kita lanjutkan pembahasan kita yang pertama. Hadis ini ada yang mengatakan sebagian ulama adalah hadis mutawatir. Hadis mutawatir. Kenapa? Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak sahabat, 10 atau lebih. 10 atau lebih, ya. Adapun kalau sahabat yang meriwayatkan kurang daripada itu, cuma 7 orang, cuma 3 orang, maka disebut dengan hadis ahad. Mutawatir itu banyak, hadis ahad sedikit. Dan kita periksa hadis ini, ternyata hadisnya bukan hadis mutawatir. Meskipun dia terkenal, tapi dia hadisnya yang riwayatkan sahabatnya cuma berapa? Cuma 1, cuma Umar saja. Cuma Umar saja. Setelah dicek oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, ternyata dari Umar yang meriwayatkan dari Umar cuma 1 orang juga, Alqamah. Tidak ada perawi yang lain yang meriwayatkan dari Umar. Yang meriwayatkan dari Alqamah juga cuma Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, tidak ada perawi yang lain. Yang meriwayatkan juga cuma 1 orang, yaitu Yahya bin Sa'id Al-Ansari, tidak ada rawi yang lain. Setelah Yahya bin Sa'id Al-Ansari baru banyak sekali perawi, banyak sekali. Paham? Bukan cuma Sufyan bin Uyainah. Sampai ada ulama yang menyebutkan ada 250 perawi dari Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Maka jadilah hadis ini hadis yang terkenal karena yang meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id Al-Ansari sampai ratusan orang. Paham? Nah, sebagian ulama menganggap hadis ini mutawatir ditinjau dari jumlah perawi yang banyak yang meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Namun kalau kita pelajari sanadnya secara utuh, kita dapati hadisnya bukan hadis mutawatir karena sahabatnya cuma berapa? 1. Paham? Nah, namun Ibnu Hajar berkata, kalau kita katakan mutawatir lafzi maka tidak benar. Tapi kalau kita katakan mutawatir al-maknawi maka dia benar. Al-mutawatir ini ada 2 hadis mutawatir, ya. Hadis mutawatir maksudnya yang meriwayatkan banyak, sehingga kalau semakin banyak meriwayatkan semakin kita yakin dengan isi hadis tersebut, ya, karena banyak yang meriwayatkannya. Berita itu datang dari banyak orang. Ada namanya al-mutawatir al-lafzi. Ada al-mutawatir nawi. Al-mutawatir lafzi maksudnya apa? Maksudnya banyak sahabat yang meriwayatkan dari Nabi dengan lafal yang sama. Contohnya hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kata Nabi SAW, barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka siapkan kaplingnya di neraka jahanam. Hadis ini mutawatir. Banyak sekali sahabat yang meriwayatkan dari Nabi dengan lafal yang sama. Barang siapa sengaja berusaha atas namaku, siapkan kaplingnya di neraka. Contoh lagi hadis yang lain, man bana lillahi masjidan banallahu bihi baitan fil jannah. Barang siapa yang bangun masjid karena Allah, Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Ini juga diriwayatkan oleh banyak sahabat. Itu namanya hadis mutawatir apa? Lafzi, lafalnya sama yang diriwayatkan sahabat banyak. Berbeda yang kedua, hadis mutawatir al-maknawi, maksudnya lafalnya berbeda. Sahabat ini meriwayatkan dari Nabi dengan lafal A.
sahabat yang lain meriwayatkan dari Nabi dengan lafal B, sahabat yang lain meriwayatkan dari Nabi dengan lafal C. Tetapi antara A, B, C, D dan seterusnya ada satu makna yang dikandung, disepakati oleh A, B, C dan D. Contoh sederhana, seperti hadis tentang Dajjal. Hadis tentang Dajjal adalah hadis yang mutawatir al-ma'nawi. Kenapa? Ada satu sahabat bilang Rasulullah SAW bersabda, "Laisa min baladin illa sayatahu Dajjal." Tidak ada satu negeri pun kecuali akan diinjak oleh Dajjal. Ini sahabat lain. Sahabat yang lain meriwayatkan hadis dengan redaksi yang berbeda, tapi sebut Dajjal juga. Rasulullah SAW menyuruh kalau kita bertasyahud kita baca, "Allahumma inni a'udzubika min fitnatil masih Dajjal." Ini Dajjal topiknya akan melewati segala tempat. Ini Dajjal topiknya tentang apa? Kita berdoa berlindung dari Dajjal. Ada sahabat yang lain lagi meriwayatkan bahwasanya Dajjal tatkala masuk Madinah dihalang oleh malaikat. Ada hadis yang lain Dajjal ketemu dengan Nabi Isa, dikejar oleh Nabi Isa. Topiknya semua berbeda tapi sama bersepakat menyebutkan tentang apa? Dajjal. Jadi hadis tentang Dajjal bukan hadis mutawatir lafzi tetapi apa? Maknawi. Paham atau tidak? Terlalu cepat kah? Paham enggak? Paham. Ya. Contohnya tentang hadis Al-Haud, tentang bahwasanya Nabi akan ada di padang mahsyar nanti ada telaga Nabi SAW. Yang meriwayatkan tentang Haudun Nabi, tentang telaga Nabi 70-an sahabat atau lebih. Tapi redaksinya berbeda-beda. Redaksinya apa? Berbeda-beda. Nah, maka dinamakan dengan al-mutawatir apa? Al-ma'nawi. Paham? Paham insyaallah. Baik. Sama hadis tentang salat juga banyak mutawatir maknawi. Ya, hadis tentang puasa juga banyak. Ini puasa tentang ini, tentang hukum puasa tentang ini, tapi semuanya berkaitan tentang apa? Puasa. Baik. Kita lanjutkan. Sekarang kita bahas tentang innama. Innama satu-satu lafal kita bahas. Antum makanya belajar bahasa Arab ya. Jangan belajar bahasa lain, tapi bahasa Arab lebih utama ya. Bahasa Arab lebih utama karena kalau Anda pintar bahasa Arab, mudah belajar hadis, mudah belajar apa? Mudah belajar Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab ya. Namun sekarang orang banyak meninggalkan bahasa Arab. Bahasa Arab dibuka gratis saja yang daftar sedikit ya. Kalau bahasa Inggris bayar orang tetap datang ya. Ya, taib. Innama memberi dua faedah ya. Di antara faedah innama adalah tufidul hasr. Hasr itu artinya pembatasan. Yang satu litakid, artinya penekanan. Nah, innama kalau kita terjemahkan ini artinya hanyalah, karena artinya apa? Pembatasan. Hanyalah ya. Dan ini ditunjukkan oleh bahasa Arab dan ini datang dalam Al-Quran dalam beberapa ayat. Contohnya, ya karena innama itu memberikan faedah pembatasan. Contohnya dalam Al-Quran Allah berfirman, innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Sungguhnya kalian itu hanyalah dibalas dengan apa yang kalian lakukan. Dalam ayat yang lain, wa ma tujzauna illa. Jadi innama itu sama dengan ma illa. Ya. Tidaklah kecuali. Berarti pembatasan. Dalam satu ayat, innama tujzauna ma kuntum ta'malun, sungguhnya kalian dibalas dengan apa yang kalian lakukan. Dalam ayat yang lain, wa ma tujzauna, dan tidaklah kalian dibalas kecuali dengan apa yang kalian lakukan. Berarti innama maknanya ya ma illa ya. Sama annama ala rasulinal balagul mubin. Sungguhnya hanyalah Rasulullah itu adalah penyampai penjelasan yang jelas. Dalam ayat yang lain, wa ma ala rasulina illal balagul mubin. Makanya dahulu ada hadis ya. Tapi sudah mansukh hadis ini. Lafalnya innamal ma'u minal ma'. Sungguhnya air itu kalau ada air. Maksudnya apa? Innamal ma'u minal ma', hanyalah wajib untuk mandi junub kalau keluar air mani. Hadis ini dulu pernah berlaku di awal Islam. Sehingga kalau ada orang berhubungan dengan istrinya namun tidak ejakulasi, tidak keluar air mani, maka tidak perlu mandi junub. Hanya wajib mandi junub kalau air mani apa? Keluar. Kalau tidak keluar tidak wajib mandi junub. Ya, cuma bersihkan kemudian sholat tidak jadi masalah. Ya. Tetapi hadis itu sudah mansukh. Jangan diamalkan sekarang ya. Itu sudah mansukh.
Sekarang kalau seorang berhubungan dengan istrinya, meskipun tidak keluar, yang penting sudah penetrasi, maka harus mandi junub. Kata Rasulullah SAW, "Idza jalasa baina syu'abihal arba', tsumma jahadaha, faqad wajabal ghuslu wa illam yunzil." Jika seorang sudah duduk di 4 cabang istrinya, kemudian dia melakukan penetrasi, kemudian maka dia telah wajib untuk mandi meskipun tidak keluar air mani. Saya ingin menyampaikan bahwasanya para ulama dahulu mengatakan innama al-ma'u minal ma', ini menunjukkan nyalah ya. Innama itu maknanya nyalah ya. Baik, kita kembalikan kepada hadis ini. Innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amalan itu apa? Hanya dengan apa? Niat. Baik. Yang lain enggak kelihatan ya, sayang ya. Sekarang kita bicara tentang al-a'mal. Al-a'mal lafal jama', jama' dari amal. A'mal itu lafal jama', mufradnya adalah amal. Terlebih lagi kalau dimasuki alif lam, maka al-a'mal itu memberikan faedah keumuman. Kalau kita artikan bukan sungguhnya amalan, tetapi sesungguhnya seluruh amalan itu bergantung niat. Karena alif lam di situ, al-a'mal ada alif lamnya, itu adalah untuk al-istighraq, untuk memberikan faedah keumuman. Ini dalam usul fikih. Sebagai contoh, firman Allah, wal asr innal insana lafi khusrin. Kalau kita terjemahkan tanpa mengetahui kaedah, kita akan berterjemahkan demi masa, sungguhnya manusia itu dalam apa? Kerugian. Namun ternyata ada alif lamnya, al-insan. Innal insana alif lamnya. Alif lamnya ini dalam kaidah usul fikih memberikan faedah keumuman. Sehingga kalau kita terjemahan terjemahan yang benar, demi masa sesungguhnya seluruh manusia, ada kata seluruhnya. Karena alif lam di situ memberikan faedah keumuman. Sungguhnya seluruh manusia dalam kerugian, makanya ada pengecualian, kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh dan saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Berarti al-insan situ artinya apa? Seluruh manusia. Sama dengan di sini ada alif lamnya. Ada alif lamnya, sehingga kalau kita artikan sungguhnya seluruh amalan itu apa? Dengan niat. Sudah azan kah? Cepat sekali waktu berlalu. Tapi ada yang antum tidak lupa insyaallah. Ibnu Hajar istrinya berapa? Yang ini lupa, Ibnu Hajar istrinya 3 nggak lupa. Gawat. Tapi gimana? Mau sholat dulu ya? Sholat dulu ya. Kita lanjut lagi insyaallah. Masih panjang itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi telah kita jelaskan di papan tulis ya, bahwasanya hadis innamal a'malu binniyat bukanlah hadis al-mutawatir al-lafzi, tetapi dia adalah hadis al-mutawatir al-ma'nawi. Kenapa? Karena banyak hadis-hadis yang lain datang dari sahabat-sahabat yang lain, bukan Umar bin Khattab, tetapi membawakan makna yang sama. Contoh seperti ini disebut oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Contohnya seperti hadis Aisyah radhiyallahu anha ya, dan juga hadis Ummu Salamah. Rasulullah SAW bersabda, yub'atsuna ala niyatihim. Orang-orang meninggal, tetapi tatkala mereka dibangkitkan berdasarkan niat-niat mereka. Misalnya ada orang meninggal di pesawat, meledak pesawatnya, bermacam-macam orang dalam pesawat tersebut, dibangkitkan dengan niat mereka berbeda-beda. Ini sama dengan hadis innamal a'malu binniyat. Sekarang ada orang pergi, misalnya ke Singapura, ya, naik pesawat. Ya, ada yang ingin bermaksiat dalam pesawat tersebut, ada yang ingin liburan, ada yang ingin berdakwah, ada yang ingin silaturahmi, berbeda-beda niat mereka. Meskipun cara meninggalnya sama, tetapi dibangkitkan sesuai dengan niat masing-masing. Ini sama dengan innamal a'malu binniyat. Contohnya lagi Rasulullah SAW bersabda, la hijrata ba'dal fath. Tidak ada lagi hijrah setelah Mekah ditaklukkan, ya. Karena dulu orang berhijrah dari Mekah menuju Madinah, dari negara kafir menuju ke negeri Islam. Tatkala Mekah dikuasai, ditaklukkan, Mekah sudah jadi negara Islam, maka tidak perlu berhijrah dari Mekah lagi, karena Mekah sudah akan menjadi negara Islam sampai hari kiamat. Kata Rasulullah SAW, walakin jihadun wa niyatun. Tetapi yang masih ada jihad dan niat, niat untuk beramal baik masih terus berlanjut. Ini sama dengan hadis innamal a'malu binniyat.
Contoh Rasulullah SAW bersabda, "Man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah." Barang siapa yang berperang untuk meninggikan kalimat Allah, maka itulah yang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena banyak orang berjihad niatnya macam-macam. Rasulullah SAW ditanya, "Ya Rasulullah, rajulun qatala syaja'atan." Ya Rasulullah, orang berperang karena ingin menunjukkan keberaniannya. Rajulun qatala ghadbanan, ada orang berperang karena marah. Rajulun qatala liyudhkar, ada orang berperang supaya dikenang, disebut-sebut. Rajulun qatala liyura makanu, ada orang berperang supaya diketahui kedudukannya. Ya. Rajulun qatala hamiyatan, ada orang yang berperang hanya sekedar membela sukunya. Ayu fi dzalika fi sabilillah, mana di antara mereka yang di jalan Allah? Maka Rasulullah SAW berkata, "Man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah." Barang siapa yang berjihad dalam rangka meninggikan kalimat Allah, bukan karena yang lain, bukan karena sukunya, bukan karena yayasannya, bukan karena yang lainnya, tapi karena Allah, maka itulah yang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, "Rubba qatilin baina saffain wallahu a'lamu biniyatihi." Betapa banyak orang yang meninggal dalam medan pertempuran, Allah lebih tahu tentang niatnya. Artinya tidak semua orang meninggal di medan pertempuran niatnya ikhlas, ya. Ini sama dengan hadis innamal a'malu binniyat. Contohnya Rasulullah SAW bersabda, "Man ghaza wa huwa la yanwi ila iqalan falahu ma nawa." Barang siapa yang berjihad dan dia tidak berjihad kecuali hanya untuk mencari ghanimah, maka dia sesuai dengan apa yang dia niatkan. Sama, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Masing-masing tergantung niatnya. Dari sini kita tahu bahwasanya hadis innamal a'malu binniyat bukan hadis mutawatir lafzi, tetapi hadis mutawatir apa? Al-ma'nawi, ya. Sudah bisa bedakan tadi? Kalau ada ujian bisa bedakan apa bedanya mutawatir lafzi dengan mutawatir apa? Ma'nawi, ya. Baik, kita sebutkan tadi innamal a'malu, al-a'malu ya umum, memberikan faedah keumuman. Oleh karenanya mencakup seluruh amal. Seluruh amal harus ada niatnya. Rasulullah SAW mengatakan innamal a'malu binniyat. Ingatlah bahwasanya amalan itu ada niatnya. Maka Anda berhati-hati, jangan sampai salah berniat. Kenapa? Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Karena masing-masing akan peroleh sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nah, amal ini mencakup luas. Amal jawarih, kita salat, kita berhaji, kita puasa, amalan tubuh, ini niatnya harus benar. Kemudian mencakup juga amalul lisan, berzikir juga adalah amal, berbicara adalah amal, berdakwah adalah amal. Ini juga harus niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan cuma mencakup perbuatan tubuh amal itu, bahkan mencakup amal apa? Amal lisan, ya. Ya, makanya Allah berfirman, ya, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah seorang mengucapkan satu lafal kecuali dicatat oleh malaikat, raqib dan atid. Dan perkataan yang dia ucapkan, yang dia catat tersebut akan Allah hadirkan bersama amalannya. Dia akan lihat hasilnya pada hari kiamat. Allah berfirman, ya, dalam Al-Qur'an, ya, "Wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada." Kata Allah, tatkala dibukakan buku catatan amal, ya, maka engkau akan dapati para pelaku maksiat, orang-orang kafir, mereka ketakutan. Mereka berkata, "Celaka kita, buku macam apa ini? Tidak ada, semua kecuali dicatat. Perkara kecil dicatat, perkara yang besar dicatat, tidak ada yang ditinggalkan." Kata Allah, "Wa wajadu ma 'amilu hadira." Mereka mendapati apa yang telah mereka amalkan di dunia hadir. Di antara yang dicatat lafal atau tidak? Dicatat atau tidak lafal? Dicatat. Berarti termasuk amalan adalah apa? Lafal. Jadi maksud saya, bukan hanya Anda beramal, Anda butuh niat. Anda ngomong juga butuh niat. Kalau Anda ngomong niatnya karena Allah, ingin menyenangkan orang, dapat pahala. Allah tahu niat Anda untuk mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama seperti As-San'ani dalam kitabnya Al-Uddah, ya. Ini kitab yang sangat bagus yang harus dimiliki oleh para ustadz. Al-Uddah yaitu adalah ta'liq terhadap kitab Ihkamul Ahkam. Ihkamul Ahkam kitab Ibnu Daqiqil Id syarah Umdatul Ahkam. Ada ta'liqat yang ditulis oleh San'ani, ulama Yaman, yang judulnya Al-Uddah. Dia berkata, di antara amalan juga adalah amalul qalb, amalan hati. Seorang, ya, kalau bahkan berfikir, kalau orang berfikir niatnya karena Allah, dapat pahala. Kalau dia berfikir niatnya untuk kejelekan, dapat dosa. Jangankan ngomong, mikir aja ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Allah berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari
la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya, Allah memuji orang-orang yang kata Allah, orang-orang yang berzikir kepada Allah dalam kondisi duduk, dalam kondisi berdiri, dalam kondisi berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Kemudian dia merenungkan tentang penciptaan langit dan bumi. Mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila, subhanaka faqina adzabannar. Ya Rabb kami, tidaklah kau menciptakan ini semua sia-sia tanpa tujuan. Pasti ada tujuannya. Maka lindungilah kami dari adab neraka jahanam. Mereka berfikir tentang keagungan Allah, dapat pahala atau tidak? Dapat pahala. Bahkan dimasukkan dalam Al-Quran. Allah muji mereka. Sebaliknya kalau seorang berfikir dalam rangka untuk keburukan, Allah cela, Allah ancam dengan neraka jahanam sebagaimana yang dilakukan oleh Al-Walid ibn Al-Mughirah. Al-Walid ibn Al-Mughirah bapaknya Walid ibn Khalid. Apa Khalid bin Walid? Khalid bin Walid bin Mughirah. Bapaknya kafir, meninggal dalam kondisi kafir. Waktu dia bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, kemudian mendengar bacaan lantunan Al-Quran Nabi SAW, maka dia terkagum-kagum. Dia tahu ini bukan perkataan sembarangan. Ini pasti, ini perkataannya sangat indah. Maka dia lapor kepada orang Quraisy. Orang Quraisy berkata, apa yang kau dapati perkataannya indah? Wah bahaya, kau ini bahaya, kata mereka kepada Al-Walid bin Mughirah. Kau ini jangan-jangan ikut agamanya Muhammad. Maka dia pun berfikir bagaimana mencela Al-Quran. Allah abadikan proses berfikirnya tersebut dalam Al-Quran. Kata Allah, innahu fakkara wa qaddar faqutila kaifa qaddar thumma qutila kaifa qaddar thumma nadhar thumma abasa wa basar thumma adabara wastakbar faqala in hadha illa sihru yu'thar in hadha illa qaulul bashar sauslihi saqar. Kata Allah, kemudian dia berfikir, kemudian dia menetapkan. Celaka dia, kenapa dia berfikir dan menetapkan? Apa yang dia pikirkan? Bagaimana mencela Al-Quran? Kemudian dia sombong dan dia berkata ini hanyalah sihir yang dipelajari, ini hanyalah perkataan manusia. Dia berfikir buruk, akhirnya akhirnya buruk. Kata Allah, sauslihi saqar, saya akan masukin dalam neraka jahanam. Makanya ikhwan, tidak ada yang sia-sia di sisi Allah. Anda kalau duduk merenungkan bagaimana kita Islam bisa berkembang, bagaimana dakwah bisa berjalan, mikirkan bagaimana saya bisa berusaha untuk membangun untuk orang miskin. Mikirnya saja sudah dapat pahala. Kalau Anda bekerja lain lagi pahalanya, mikir saja sudah dapat apa? Pahala. Karena amal di sini umum, mencakup amalan badan, amalan lisan dan juga amalan apa? Hati, pikir, semuanya ini tidak ada yang sia-sia. Perkara yang keempat yang termasuk dari keumuman amalan adalah at-turuq atau al-matrukat, perkara-perkara yang ditinggalkan. Perkara yang ditinggalkan ada dua. Perkara yang ditinggalkan begitu saja tanpa ada terbetik dalam hati kita sama sekali. Ini tidak ada pahalanya. Tapi yang dimaksud amalan ditinggalkan tapi dianggap amalan adalah seorang yang menahan dirinya karena tergoda misalnya. Kalau dia tinggalkan sesuatu karena sesuatu, dia tinggalkan karena Allah dapat pahala. Contohnya bagaimana? Contohnya dalam banyak hadis seperti Rasulullah SAW mengatakan tentang 7 orang yang dinaungi oleh Allah pada hari kiamat. Kata Rasulullah SAW, rajulun da'atum ra'atun zatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang laki diajak berzina oleh seorang wanita yang cantik jelita dan memiliki kedudukan kaya raya, maka dia berkata, aku takut kepada Allah. Dia tinggalkan perzinahan tersebut. Dapat pahala atau tidak? Dapat pahala. Ya, dapat pahala. Ditawarin untuk korupsi, dia tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala, dapat pahala. Jadi meninggalkan pun seperti amalan, karena dia butuh perjuangan untuk meninggalkan perkara tersebut. Itu pun dianggap amalan oleh para ulama dan dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sini kita tahu amalan cakupannya sangat luas. Kemudian kata Nabi SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya masing-masing orang ya tergantung dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Masing-masing orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Setelah itu Rasulullah SAW menyebutkan contoh. Contoh ini hanya sampel aja yang perlu nanti antum kiaskan kepada amalan-amalan yang lain. Rasulullah SAW sebutkan amalan yang luar biasa, hijrah. Hijrah itu amalan luar biasa. Meninggalkan negeri kafir, kampung halaman untuk lari menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan luar biasa, pahalanya besar. Makanya kaum muhajirin dimuliakan lebih daripada kaum ansar. Kenapa? Karena mereka muhajirin, meninggalkan negeri kampung halaman mereka karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Didahulukan penyebutannya daripada kaum ansar. Taib. Rasulullah SAW sebutkan contoh, hijrah ini amalan luar biasa. Kalau niatnya benar dapat pahala, kalau niatnya salah enggak dapat pahala. Maka beliau mengatakan, "Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih." Barang siapa hijrahnya ikhlas karena Allah.
menuju Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Sudah, pahalanya besar. Cukup Rasulullah SAW mengatakan berarti hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan contoh hijrah kedua, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang berhijrah untuk cari dunia atau untuk menikahi wanita, maka hijrahnya ya sesuai dengan apa yang dia inginkan. Baik. Kita kembali ke papan tulis. Kata Nabi SAW, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, barang siapa yang hijrahnya karena perkara dunia yang ini dia dapat, aw imra'atin yatazawwajuha, atau yang kihuha dalam riwayat, atau untuk mendapatkan seorang wanita yang hendak dia nikahi, hijratu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya kepada yang dia tuju tersebut. Perhatikan di sini, dunia, kata para ulama, dunia di sini nakirah, dia bukan ma'rifah, tidak ada alif lamnya. Dan dalam kaidah, ini kaidah usul fikih dan mungkin sering terulang-ulang, kalimat nakirah, nakirah maksudnya tidak ada alif lamnya, ada tanwinnya, ya, atau tidak ada alif lamnya. Dunia itu asalnya dunian, ya, tapi dunia tidak ada alif lamnya. Kalau datang dalam konteks penafian atau konteks syarat, maka memberikan faedah keumuman. Dan di sini dunia, ya, umum, dunia apa saja kalau dia niatkan untuk cari dunia, apapun perkaranya, hijrahnya, niatnya untuk dunia apapun, maka tercela. Ya, di sini konteksnya kalimat syarat, barang siapa maka, barang siapa maka, paham? Kalau kalimat nakirah datang dalam konteks syarat, maka memberikan faedah keumuman. Nah, berarti dunia ini umum. Dunia apa saja niatnya. Terus kenapa Rasulullah SAW menyebutkan tentang wanita? Padahal wanita ini bagian dari dunia, ya atau tidak? Wanita bagian dari dunia atau tidak? Bagian dari dunia. Namun Rasulullah SAW menyebutkan, mengkhususkan wanita karena wanita itu fitnahnya sangat berbahaya. Seperti sabda Nabi SAW, wattaqud dunya wattaqun nisa. Ya. Hati-hatilah kalian terhadap dunia dan hati-hati kalian terhadap wanita. Dikhususkan penyebutan wanita karena fitnah paling besar bagi laki adalah fitnah apa? Wanita. Fa inna awwala fitnati Bani Israil kanat fin nisa. Fitnah yang pertama kali menimpa Bani Israil adalah fitnah wanita. Dalam hadis yang lain, ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijal minan nisa. Tidak pernah aku meninggalkan fitnah paling berbahaya bagi lelaki seperti fitnah apa? Wanita. Oleh karena hati-hati ikhwan, fitnah antum paling berbahaya fitnah apa? Fitnah wanita. Disebutkan secara khusus padahal dia bagian daripada dunia. Disebutkan secara khusus adalah untuk agar kita perhatikan. Ya, sama seperti firman Allah, innalladzina amanu wa amilus solihat. Sungguhnya orang-orang beriman dan beramal soleh. Padahal amal termasuk iman. Amal termasuk apa? Iman. Tetapi dikhususkan penyebutan amal agar kalian jangan bersandar kepada iman saja. Perhatikan amal karena amal termasuk bagian dari apa? Iman. Ya. Baik. Kemudian Rasulullah SAW, dunia ini, dunia dalam bahasa Arab diambil dari ad-dunu. Ad-dunu artinya al-qurb, yaitu dekat. Dunia dalam bahasa Arab diambil kalimat dunu, dunu itu artinya dekat. Ya. Kenapa dinamakan dekat? Sebagian ulama mengatakan li sur'ati zawaliha, karena begitu dekat hilangnya dunia tersebut. Dunia ini sementara. Jangan kita terpedaya, dia dekat, namanya saja sudah mengingatkan kita. Dunia itu artinya dekat, artinya dekat akan hilang. Makanya Allah berfirman, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu. Ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau. Tidak lama Anda bermain-main, tahu-tahu selesai. Ya, Anda kumpulkan harta sebanyak-banyak, mobil sebanyak-banyaknya, ya, tahu-tahu selesai. Anda bermain-main, tahu-tahu game over, ya. Game over, meninggal dunia, ya. Hanya permainan dan senda gurau. Adapun kehidupan sungguhnya, kata Allah, wa innal akhirata lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun. Sungguhnya akhirat itulah kehidupan yang sungguhnya. Makanya Rasulullah SAW tatkala melihat para sahabat menggali parit di perang Khandaq musim dingin, kemudian musim kelaparan, ya, tidak ada makanan,
sampai mereka mengingatkan perut mereka dengan batu-batu saking laparnya. Rasulullah SAW berkata, labbaik Allahumma la aisha illa aishul akhirah warhamil ansara wal muhajirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sungguhnya kecuali kehidupan apa? Akhirat. Rahmatilah ansar dan muhajirin. Kalau Anda hidup susah jangan terpedaya, hidup ini cuma sebentar. Ya, kalau Anda hidup kaya pun Anda juga jangan terpedaya. Hidup ini juga cuma sebentar ya. Karena dunia artinya dunu, dekat, akan segera hilang. Ya. Baik, kita lanjutkan. Makanya Rasulullah SAW waktu mengatakan barang siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Rasulullah SAW ulangi kalimat kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi waktu Rasulullah SAW berbicara tentang dunia, barang siapa yang berhijrah untuk dunia atau untuk wanita, Rasulullah SAW tidak berkata maka hijrahnya kepada dunia dan wanita. Rasulullah SAW tidak ulangi kalimat dunia dan wanita. Tapi Rasulullah SAW mengatakan hijrahnya kepada hijrahnya, niatnya. Kenapa? Karena hinanya dunia, kata para ulama. Tidak perlu disebutkan dua kali ya. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Inilah kira makna lafal daripada hadis innamal a'malu binniyat. Di penghujung ya hadis ini kita akan menyebutkan beberapa faedah ya. Baik. Sekarang saya tanya sama antum. Saya ingin lihat orang Bandung cerdas atau tidak ya. Kalau saya ya, misalnya tinggal di Australia, negara kafir. Kemudian saya berhijrah meninggalkan Australia, ingin ke Bandung karena ingin cari istri. Saya tercela atau tidak? Saya ulangi pertanyaannya, harap dipahami. Ya. Saya tinggal di Australia, ya, negara kafir. Mau nikah sama sana orang kafir semua, saya nggak mau. Saya ingin hijrah meninggalkan Australia, tinggal di Bandung karena ingin menikah sama ya gadis Bandung. Ya. Saya berdosa atau tidak? Yang bilang berdosa angkat tangan. Satu orang aja. Yang bilang tidak berdosa angkat tangan. Yang bilang dapat pahala angkat tangan. Nah, terus antum bilang dapat, kebanyakan bilang tidak berdosa. Nah, bagaimana dengan hadis ini? Rasulullah menyebutkan barang siapa berhijrah mencari dunia dan wanita dalam rangka mencela, berarti tercela, ya atau tidak? Nah, tadi antum bilang kalau saya pergi dari Australia ke Bandung ingin cari cewek muslimah, saya tidak tercela. Yang benar antum apa Nabi SAW? Paham pertanyaannya? Jadi saya ulangi lagi, kalau saya pergi dari Australia, pergi ke Bandung untuk mencari cewek, tercela atau tidak? Wah, sekarang tercela, takut sama hadis. Yang benar tidak tercela, tidak apa-apa. Kita kan pergi ke Bandung berdagang juga boleh, pergi berdangdung makan batagor juga boleh, cari istri cantik juga boleh. Siapa bilang tercela? Para ulama menjelaskan, Ibnu Hajar menjelaskan, makanya baca Fathul Bari ya. Ibnu Hajar menjelaskan yang dimaksud tercela di sini, kalau seorang menampakkan seakan-akan dia berhijrah karena Allah, ternyata ada udang di balik batu, itu yang tercela. Tapi kalau sejak awal saya ingin cari istri, dia tidak ria, memang dia ingin cari apa? Istri. Ini ria, dia menggambarkan seakan-akan dia ingin ikhlas berhijrah, ternyata dia mencari apa? Wanita. Paham maksudnya? Itu bedanya. Oleh karenanya, kalau seorang menikah, tidak jadi masalah ya. Contoh seperti Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu adalah ibunya Anas bin Malik. Waktu dia dilamar oleh Abu Talha, mau dinikahi, kata Ummu Sulaim, kau masuk Islam dulu baru nikah sama saya. Abu Talha masuk Islam, nikah sama siapa? Ummu Sulaim. Tidak apa-apa, tidak ada masalah. Justru para ulama menjelaskan ini kecerdasan Ummu Sulaim, mempersyaratkan kalau mau nikah sama saya harus masuk apa? Masuk Islam. Dan kita katakan memang Abu Talha bukan masuk Islam untuk Ummu Sulaim, tapi memang dia sudah tertarik sama apa? Islam. Kebetulan dia dompleng niatnya sekalian untuk menikahi wanita, tidak jadi masalah. Paham? Tidak jadi masalah. Jadi yang terlarang di sini seorang yang berhijrah menggambarkan seakan-akan dia karena Allah, ternyata bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada beberapa faedah dari hadis ini disebut oleh Ibnu Hajar dan yang lainnya. Pertama disebut oleh Ibnul Mulaqin rahimahullah. Ibnul Mulaqin bermadzhab Syafi'i dalam kitabnya Tawdhih. Dia berkata, ini dalil, ayat hadis ini dalil bahwasanya niat tempatnya di hati. Karena Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Amal tergantung apa? Niat. Dan niat tempatnya di mana? Di hati. Maka kata dia, ya,
Amalan sah meskipun tidak dilafalkan. Jadi ingat, mazhab Syafi'i dalam melafalkan niat adalah melafalkan niat usolli fardhu dhuhri, kemudian nawaitu shauma ghadin dan yang lainnya. Menurut mazhab Syafi'i, melafalkan niat hukumnya mustahab. Mustahab itu dianjurkan. Dan mereka tidak mengatakan syarat. Beda antara syarat dengan dianjur atau wajib. Mereka juga tidak mengatakan wajib. Jangankan syarat, wajib pun mereka tidak katakan. Tapi mereka mengatakan melafalkan niat itu dianjurkan. Supaya apa? Supaya niat itu kokoh. Supaya niat itu apa? Kokoh. Ini pendapat ulama Syafi'iyah. Diselisih oleh ulama-ulama yang lain. Ulama-ulama yang lain mengatakan melafalkan niat tidak dicontohkan, tidak disunnahkan, karena Nabi tidak pernah melafalkan niat. Nabi tidak pernah melafalkan niat, para sahabat tidak pernah melafalkan niat. Ya, Nabi tidak melafalkan niat dalam hadis apapun, tidak ada. Padahal begitu banyak hadis tentang sholat, begitu banyak hadis tentang puasa, begitu banyak hadis macam-macam ibadah, tidak ada Rasulullah SAW melafalkan niat. Tidak dalam hadis yang dhaif, bahkan hadis yang palsu pun tidak ada. Sahabat pun, ribuan sahabat tidak diriwayatkan mereka melafalkan niat. Oleh karena yang benar tidak dianjurkan. Namun saya ingatkan, ini masalah khilafiyah, masalah perbedaan yang harus kita toleransi dalam hal ini. Paham? Karena ada madhab Syafi'iyah yang mengatakan melafalkan niat dianjurkan. Ingat, tidak sampai derajat wajib. Yang saya ingin sampaikan, banyak saudara-saudara kita salah sangka, mereka menganggap melafalkan niat wajib. Bahkan ada yang mengatakan syarat. Kalau sholat tidak bilang usolli, sholatnya tidak sah. Ini salah seperti ini. Ibnul Mulakin menyebutkan dalam kitab Tawdih, ada sebagian ulama Syafi'iyah yang mengharuskan melafalkan niat, namun itu pendapat yang syadz. Dia yang bilang sendiri. Yang ada dalam ulama Syafi'iyah hanyalah apa? Dianjurkan, tidak sampai derajat wajib, apalagi syarat. Bagi siapa yang mengatakan melafalkan niat hukumnya wajib, ini pendapat yang syadz, pendapat yang nyeleneh. Kata siapa? Kata ulama Syafi'iyah, Ibnul Mulakin, gurunya Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Nah, Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa membedakan antara model pelafalan niat. Pelafalan niat ada dua model. Ada model diucapkan dengan sir, dengan pelan, sholli fardhu dhuhri, untuk menekankan aja di hati. Ini pendapat ulama Syafi'iyah. Tapi kata Ibnu Taimiyah, adapun melafalkan niat dengan keras, usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati, adaan, imaman atau makmuman, kata Ibnu Taimiyah, maka ini tidak ada contohnya sama sekali dan inilah bid'ah. Jadi dia bedakan. Kata dia, Anda kalau ingin melafalkan niat boleh menurut pendapat ulama apa? Syafi'iyah, tapi tidak perlu keras-keras. Maka saya sampaikan kepada saudara-saudara saya yang mungkin bermadzhab Syafi'i, yang mungkin melafalkan niat, silahkan melafalkan niat menurut pendapat ulama Syafi'iyah, tapi tidak perlu apa? Keras-keras ya. Karena khawatir mengganggu di sebelah. Dan fungsi keras buat apa? Untuk melapor kepada siapa? Allah sudah tahu. Ya. Untuk kasih tahu tetangga sebelah, nggak perlu. Fungsi melafalkan niat itu menurut ulama Syafi'iyah untuk menekankan di hati. Maka tidak perlu apa? Keras-keras. Maka sebagian ulama pernah nulis, kalau tidak salah Ibnu Jauzi atau yang lainnya, ada orang sholat, dia melafalkan niat tapi dia ragu. Usolli fardhu dhuhri, adaan, keras-keras. Di sebelah sudah terganggu. Sholli fardhu dhuhri, adaan. Dia mau bilang adaan pakai huruf dal, tapi dia salah ngomong. Dia pakai huruf dal. Adaan, adaan itu artinya mengganggu. Maka dia was-was, dia ulangi lagi, usolli fardhu dhuhri adaan. Maka dia sudah emosi, dia bilang adaan lillahi wa li rasulihi wa lil musallin. Ini gangguan kepada Allah dan Rasulnya daripada orang yang sholat. Jadi kalau ingin melafalkan niat, kita tidak bisa melarang karena ini masalah apa? Khilafiyah. Sama seperti masalah kunut subuh, masalah khilafiyah. Kita harus berlapang dada. Tapi kita jelaskan kepada mereka kalau melafalkan niat tidak perlu apa? Keras-keras. Karena tujuan melafalkan niat itu mengkokohkan di hati, bukan untuk melapor kepada Allah. Allah sudah tahu isi hati antum ya. Untuk mengkokohkan saja supaya tidak lupa. Namun pendapat yang benar tidak dilafalkan niat. Karena Nabi tidak pernah melafalkan niat dan para sahabat, ribuan sahabat, tidak ada pun satu contoh dari mereka melafalkan niat. Ini pendapat yang kuat dari pendapat khilaf di kalangan madhab ya. Baik. Masalah yang berkaitan dengan masalah innamal a'malu binniyat. Ibnu Hajar juga menyebutkan dalam Fathul Bari ya, masalah berniat puasa sunnah. Ya, kita tahu bahwasanya kalau puasa wajib harus niat sejak malam. Malam yubayyitis siyam qabla al-fajr fala siyama lahu. Kata Nabi SAW, barang siapa yang tidak niatkan puasa sejak malam, maka tidak ada puasa baginya. Itu maksudnya puasa wajib. Adapun puasa sunnah, boleh kita niatkan. Nanti tadi malam tidak niat puasa, tahu-tahu pagi-pagi niat puasa, maka boleh.
Dan ini dialami oleh Nabi SAW. Rasulullah SAW datang kepada istrinya, hal indaki ta'am. Rasulullah SAW lapar ingin sarapan, ada makanan atau tidak? Kata istrinya, tidak ada. Kata Rasulullah SAW, idzan fa ana shaim. Kalau gitu saya puasa. Hari lain lagi Rasulullah SAW bertanya, pagi hari, indaki ta'am, ada makanan atau tidak? Kata istrinya, enggak ada. Kata Rasulullah SAW, idzan fa ana shaim. Kalau gitu saya puasa. Bayangkan kalau seluruh suami seperti ini. Istriku ada makanan enggak? Enggak ada. Kalau gitu papi puasa. Besoknya lagi, ada makanan enggak? Enggak ada. Kalau gitu papi puasa. Besoknya lagi, makanan enggak? Enggak ada. Kamu ngapain aja? 3 hari enggak masak, malas banget kamu. WhatsAppan saja kerjanya, Facebook saja kerjanya. Masa sarapan enggak dibuat ya? Jadi boleh berniat puasa sunnah ya, kalau di siang hari boleh, dengan syarat sejak pagi belum makan dan belum apa? Minum. Kata Ibnu Hajar berdasarkan hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, bahwasanya amalan tergantung niatnya dan masing-masing mendapatkan sesuai dengan niatkan. Kalau dia niat, kapan dia dapat pahala? Start pahalanya sejak dia berniat. Seandainya dia berniat sejak jam 10, maka pahala baru mengalir sejak jam 10. Paham? Kalau dia niat sejak jam 8 tidak ada makanan, sudah saya puasa, maka pahala mengalir sejak jam berapa? Jam 8. Kalau dia niat sejak jam 12 baru niat puasa, pahala baru mengalir jam 12. Allah Maha mengetahui niat. Baik. Di antara faedah juga yang disebut oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala, dan ini masalah fikih. Dan di sini Ibnu Hajar menyelisihi ulama Syafi'i yang lain. Jadi Ibnu Hajar, ada ulama-ulama Syafi'iyah dan mereka tidak fanatik. Contohnya Nawawi rahimahullah ya terkadang menyelisihi mazhab Syafi'i. Ya. Contohnya juga Ibnu Daqiqil Aid dalam kitabnya Ihkamul Ahkam, terkadang dia menyelisihi Imam Syafi'i padahal dia bermadzhab Syafi'i. Dia dulu bermadzhab Malikiyah, kemudian dia berpindah mazhab jadi mazhab apa? Syafi'iyah. Namun dia tidak fanatik. Dia sebutkan ada hadisnya dan ini menyelisih Imam Syafi'i dan dia memilih hadis. Ya. Ibnu Hajar juga demikian dalam masalah apa? Dalam masalah menjamak salat. Ibnu Hajar menyebut dalam Fathul Bari, disebutkan ya, kalau menurut pendapat ulama Syafi'i secara umum, kita kalau mau menjamak salat harus niat sebelum salat sama sekali. Misalnya saya ingin menjamak duhur dengan asar, maka sudah ada dalam hati saya, harusnya saya sudah berniat sebelum saya salat duhur. Paham? Bahwasanya saya akan lanjutkan dengan salat asar. Adapun setelah saya salat duhur baru saya mau niat jamak, maka tidak sah menurut ulama Syafi'iyah. Kenapa? Karena niat harus sebelum apa? Beramal. Anda berniat untuk menjamak duhur dan asar, maka niat itu harus terpancangkan dalam hati Anda sebelum duhur. Adapun kalau Anda sudah salat duhur, tahu-tahu punya ide ingin jamak, maka tidak boleh. Contoh, kita salat di masjid Ukhuwah, salat duhur. Begitu salat hujan keras. Waduh, sunnahnya jamak. Waduh, saya tidak niat tadi ya, gimana ya? Menurut ulama Syafi'iyah tidak boleh, karena niatnya harus dari apa? Sebelumnya. Tapi Ibnu Hajar menyelisihi. Dia mengatakan tidak benar, karena yang amal itu salatnya, adapun gabung-gabungannya itu bukan amal, kata dia. Maka tidak perlu niat. Kalau seorang niatnya belakangan nggak apa-apa. Kata beliau dalilnya Nabi SAW selama perang Tabuk menjamak salat dan dia tidak pernah bilang-bilang dulu para sahabat, wahai para sahabatku, kali ini kita jamak. Enggak. Tahu-tahu dia salat, tahu-tahu dia jamak. Para sahabat ikut aja. Para sahabat tidak punya niat, tidak tahu Nabi mau jamak atau tidak. Paham? Berarti kalau Anda mau jamak, jamak saja. Yang perlu niatnya Anda niat salat duhur sama niat salat asar, itu perlu niat. Tapi menjamaknya kata Ibnu Hajar tidak perlu apa? Niat. Di sini Ibnu Hajar menyelisih ulama Syafi'iyah, menunjukkan dia tidak fanatik ya. Taib. Dari sini juga kita tahu ya, bahwasanya ya, kalau seorang niatnya beramal soleh karena ria, tentunya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya niat yang berkaitan tercampur dengan ria ada beberapa model ya. Yang pertama, seorang sejak awal niatnya karena ria, dia ingin salat karena ria, maka salatnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara bentuk sah salatnya, tetapi secara pahala tidak ada pahalanya. Kenapa? Niatnya karena ria. Ya, karena enggak enak sama orang saya salat, karena ingin dicari muka sama calon mertua misalnya saya sholat, maka tidak diterima oleh Allah karena sejak awal niatnya karena riya. Baik. Yang kedua, niatnya pertama ikhlas, kemudian muncul riya di tengah-tengah. Ini seperti dicontohkan oleh beberapa ulama. Contohnya seorang di awal sholat niatnya ikhlas,
karena Allah. Tiba-tiba di rakaat ketiga atau rakaat keempat dia riya. Dia riya. Tatkala dia riya di rakaat ketiga atau rakaat keempat, ya karena mungkin ada orang yang ternyata tadi ada bupati sholat sama saya, maka dia pun riya misalnya atau bagaimana ya. Jadi jadi imam ya. Dia jadi imam, dia biasanya rakaat pertama baca qul huwallahu ahad, rakaat kedua baca qul a'udzu birabbin nas. Tahu-tahu dia baca rakaat pertama qul ahad, tahu-tahu ada orang masuk terlambat. Oh, itu apa namanya? Suaranya bupati. Saya harus rubah ini. Rakaat kedua saya baca surat Al-Baqarah kalau begitu. Artinya dia riyanya rakaat kedua. Nah, bagi orang yang riya muncul di tengah, dan ini mungkin kita alami semuanya ikhwan, apalagi orang pendakwah. Ya, dia awalnya mungkin ikhlas, tengah-tengah kagum dengan pujian orang, kagum dengan hadir yang banyak, macam-macam, ya, maka dia harus lawan. Nah, tatkala dua model, kalau dia lawan riya tersebut, kemudian dia buang riya tersebut, kembali lagi ikhlas, maka sepakat ulama pahalanya selamat. Paham? Bentuk yang ketiga, riya tersebut muncul di tengah-tengah dan dia biarkan riya tersebut sampai akhir, dia berlezat-lezat. Dia berlezat-lezat dengan riya tersebut, dia lezat-lezat dengan pujian orang. Bagaimana? Ya. Maka ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan hancurlah pahalanya. Kenapa? Karena keikhlasannya dirusak oleh riya tersebut. Ada yang mengatakan tidak. Kenapa? Karena Allah melihat niat awalnya. Allah maha baik. Kalau riya muncul di tengah nggak apa-apa katanya. Ini pendapat sebagian ulama. Dan saya berharap pendapat kedua yang lebih benar. Karena susah ya ikhwan. Susah mau ikhlas terus susah, nggak gampang. Ya. Tapi ada pendapat yang mengatakan tidak. Kalau tercampur dengan riya, apalagi amalan tersebut satu kesatuan, seperti sholat rakaat pertama berkaitan dengan rakaat keempat, muncul riya di rakaat ketiga, kemudian dibiarkan saja, maka sholatnya dari awal tidak berpahala. Ya, karena niat ikhlasnya tercampur dengan riya. Baik. Bentuk yang keempat, seorang beramal soleh dengan ikhlas. Setelah selesai amal soleh, baru kemudian dia riya. Disebut, kemarin saya bersedekah, kemarin saya puasa, kemarin saya gini. Nah, bagaimana riya ini? Riya ini tidak mempengaruhi ibadahnya yang telah lewat. Berarti ibadahnya sudah lewat, sudah selesai, ikhlas berpahala. Adapun dia riya sekarang, maka ini dosa tersendiri. Tidak ada kaitannya dengan ibadah yang sebelumnya. Paham atau tidak? Paham. Jadi amal soleh itu kalau tercampur riya sedikit tidak diterima. Allah dalam hadis qudsi berkata, ana agnas syuraka anis syirk man amila amalan laisa alaihi amruna man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan syarikat. Barang siapa yang beramal soleh mengambil syarikat selain dariku, ingin dipuji meskipun 5%, meskipun 10%, aku tinggalkan dia. Jadi Allah tidak menerima syarikat meskipun sedikit pun. Seorang beramal soleh harus ikhlas kepada Allah. Ini yang berkaitan dengan riya. Ada model kedua, seorang beramal soleh, ikhlas karena Allah, tapi dia ingin domplengkan niat dunia. Ini lain dengan masalah ikhlas. Dia tidak cari pujian, tapi dia berharap Allah juga berikan keuntungan duniawi. Maka ini kata para ulama, kalau ternyata tujuan akhiratnya lebih kuat daripada tujuan duniawinya, maka tidak jadi masalah. Yang jadi masalah kalau tujuan duniawinya lebih besar daripada tujuan apa? Akhiratnya. Maka tidak bernilai sebagai pendapat Al-Ghazali. Ya, wallahu a'lam bishawab ya. Pendapat yang saya pilih ya, selama dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian meskipun tujuan dunianya lebih besar daripada tujuan akhiratnya, tetap dapat pahala karena ini bukan jenis riya. Contoh, seorang berpuasa supaya sehat. Dia berpuasa supaya apa? Sehat. Dan puasa itu memang menyehatkan. Dan bolehkah seorang berpuasa supaya sehat? Kalau dia niatkan dapat pahala akhirat sekaligus untuk sehat, maka ini nggak jadi masalah. Ini nggak jadi masalah. Yang jadi masalah kalau ternyata yang paling utama bagi dia adalah sehat. Buktinya kalau dia sudah sehat dia berhenti puasa. Tapi dia sekaligus untuk mencari pahala di akhirat. Apakah pahala akhiratnya sia-sia? Wallahu a'lam, pendapat yang saya pilih selama dia niatnya ikhlas, tetap dia dapat pahala meskipun pahalanya kecil. Meskipun pahalanya kecil, karena innamal a'malu binniyat. Dia sudah niatkan karena Allah meskipun dia mendompleng niat duniawi. Ya. Jadi seorang berusaha tatkala melakukan amal soleh, kalaupun ada niat duniawi yang dia inginkan, harus niat akhiratnya lebih kuat ya. Contoh seperti Nabi bersabda, "Dawu mardhakum bis shadaqah."
sembuhkanlah orang-orang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Kalau ada orang bersedekah dengan niat agar dia sembuh dari penyakitnya atau istrinya sembuh dari penyakitnya, apakah dia berdosa? Jawabannya tidak. Yang jelas dia niatnya puasanya karena Allah ikhlas, dia mendompleng niat supaya disembuhkan. Karena Rasulullah SAW yang menganjurkan. Contoh lagi dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW, man ahabba an yubsata lahu fi rizqi wa yunsa'a fi athari falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, sambung silaturahmi. Ada orang miskin, dia ingin cari rezeki, dia berdoa kepada Allah, dia ingat hadis ini, maka dia berbakti kepada orang tuanya, dia sambung silaturahminya dengan niat pahalanya rezekinya bertambah. Boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Rasulullah yang menganjurkan. Barang siapa yang ingin rezekinya ditambah, umurnya dipanjangkan, maka sambung silaturahmi. Ya. Jadi contohnya lagi Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha ja'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan solusi. Ada orang terkena musibah, bingung dia solusinya apa. Dia ingat ayat ini, bertakwa dapat solusi. Dia sholat berdoa kepada Allah, terus hilang masalahnya. Ini boleh atau tidak? Boleh, ini benar. Karena Allah yang suruh kalau ingin cari solusi dekatkan diri kepada Allah. Bahkan Allah mengatakan, "Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Dia akan diberi rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Ya. Jadi tidak mengapa seorang tatkala dalam kondisi mendesak dia mendekatkan diri kepada Allah supaya dapat solusi. Ya. Tidak mengapa, ini jangan sampai dikatakan ini syirik, mencari dunia. Tidak, ini benar. Karena dia mencari solusi kepada siapa? Kepada Allah. Terus mencari solusi sama siapa? Mencari solusi sama Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini saja para hadirin dan hadirat yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada yang bertanya maka saya persilahkan. Dan insyaallah pada pertemuan berikutnya nanti akan kita bahas hadis kedua dan hadis ketiga biiznillahi ta'ala. Adapun pertemuan berikutnya, alhamdulillah ya, pengajian kita yang pertama sudah ditranskrip ya. Nanti insyaallah akan disebarkan, mungkin di download antum ya, tapi sedang diperbaiki ya. Nanti kalau sudah selesai saya akan kasih ke panitia ya. Adapun pengajian berikutnya kapan, tunggu pengumuman ya, karena minggu depan saya ada safar ya, pulangnya masih lama ya, nanti kita lihat. Ini bertanya tentang hadis yang menyatakan bahwa Abu Lahab diringankan siksaannya setiap Senin karena senang dengan kelahiran Nabi. Nanti akan kita jelaskan, akan datang masalah ini. Hadis itu posisinya hadis yang usul atau mutabaat atau sahih atau dhaif, nanti akan kita jelaskan. Akan datang hadisnya. Bismillah Ustaz, saya ingin bertanya, bila seandainya kita berbuat riya dalam amalan kita, lalu setelahnya kita menyesali perbuatan riya tersebut dan beristighfar, apakah pahala yang lenyap tadi bisa kembali lagi? Sepertinya tidak ya. Karena sudah selesai. Ente beristighfar dapat pahala istighfar, pahala bertobat. Tapi pahala tadi sudah lewat, sudah selesai. Tapi ya siapa tahu kembali, saya nggak tahu. Tapi zahirnya tidak kembali. Zahirnya tidak kembali karena pahala tersebut sudah salah sejak awal. Man kanat hijratu ila Allah wa rasulih. Lafal faman kanat hijratu ila Allah wa rasulih datang dalam Sahih Bukhari dalam tempat yang lain. Adapun hadis pertama kalau antum baca di Sahih Bukhari tidak ada lafal barang siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya. Cuma saya mengambil lafal dari tempat yang lain yang juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Sahihnya. Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis ini dalam banyak tempat. Di antara lafalnya seperti ini yang lengkap seperti ini. Apa hukumnya membaca Al-Quran untuk beri hadiah kepada orang tua yang sudah meninggal? Al-Fatihah 100 kali, Al-Ikhlas 100 kali. Sebagai bentuk permohonan maaf saya kepada orang tua karena saya merasa banyak dosa terhadapnya. Masalah ini menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran ada khilaf di kalangan para ulama ya. Menurut pendapat jumhur ulama Syafi'iyah dan dinukil oleh Nawawi dan juga pendapat Imam Syafi'i, ini dikuatkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya bahwasanya tidak sampai. Tetapi ada ulama-ulama yang lain yang menyatakan sampai. Dari sini kita tahu masalah ini masalah apa? Khilafiyah. Masalah khilafiyah. Saya sendiri lebih condong kepada pendapat Al-Imam Syafi'i bahwasanya membaca Al-Quran diberi hadiahkan kepada orang tua itu tidak sampai. Tidak sampai. Atau mayat-mayat yang lain tidak sampai. Tapi kalau anda pernah merasa berdosa kepada orang tua dan ingin berbuat baik kepada orang tua, maka banyak doakan orang tua.
Makanya Rasulullah SAW menyebutkan, ya, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu. Kalau anak Adam meninggal terputus amalannya kecuali di 3 perkara. Di antaranya waladun salihun yad'u lahu. Anak soleh yang mendoakan orang tua. Orang tua sekarang sudah tidak butuh, kita tidak bisa lagi berbakti dengan harta, sudah selesai. Yang kita bisa berbakti dengan apa? Banyak mendoakan orang tua. Dan ada perkara-perkara yang diijma'kan ulama sampai kepada orang tua. Contohnya haji dan umrah. Ini ijma' ulama, tidak ada khilaf. Barang siapa menghajikan orang tuanya sampai, mengumrohkan orang tuanya apa? Bermanfaat. Demikian juga tidak ada khilaf masalah sedekah. Kalau kita sedekah kepada fakir miskin niatnya karena orang tua, maka pahala tersebut akan sampai kepada orang tua dengan ijma' ulama, dengan kesepakatan para ulama. Para ulama khilaf bagaimana kalau menghadiahkan pahala bacaan Quran. Dan ini masalah khilafiyah, tidak perlu kita beribut masalah ini. Namun saya sendiri lebih condong kepada pendapat Al-Imam Syafi'i yang dikuatkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Ya, kenapa kata Ibnu Katsir? Nabi tidak pernah melakukannya. Nabi tidak pernah menyuruh sahabat melakukannya, dan tidak seorang sahabat pun pernah melakukannya. Bismillah, Ana mempunyai sahabat yang berilmu dan selalu berdalil, tapi beliau tidak pernah mau sholat berjamaah dan sholat Jumat. Ketika Ana tanyakan beliau beralasan bahwa sholat di masjid, hampir sebagian imamnya tidak betul membaca Al-Fatihahnya. Seperti pada ayat Maliki Yaumiddin, banyak imam bacakannya Maliki Yaumiddin. Menurut beliau ini salah, karena ma-nya panjang. Kata dia, Maliki Yaumiddin yang benar. Ya. Ini orang bahlul ya. Ya. Dalam baca Maliki Yaumiddin ada 2 qiraat, ada Maliki Yaumiddin, ada Maliki Yaumiddin. Merugikan dirinya sendiri, tidak sholat berjamaah, tidak sholat Jumat, ya. Kemudian dan alasan mengapa beliau tidak mau sholat Jumat, alasannya karena dalam aturan Islam yang mengisi khutbah harusnya berbahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Wah, ini Islam jamaah jangan-jangan ya. Ustaz, bolehkah kita masuk ke masjid dan sholat 2 rakaat diniatkan untuk 3 niat? Pertama, sholat syukur wudu. Yang kedua, sholat tahiyatul masjid. Yang ketiga, sholat qabliyah zuhur. Enggak. Jadi kalau sholat qabliyah zuhur dengan tahiyatul masjid, maka otomatis Anda telah mendapatkan tahiyatul masjid. Jadi Anda kalau masuk ke masjid, jangan niatkan tahiyatul masjid. Kalau Anda niatkan tahiyatul masjid berarti qabliyah zuhurnya belum. Tapi Anda niatkan qabliyah zuhur. Kalau Anda niatkan qabliyah zuhur, tahiyatul masjid otomatis dapat. Karena maksud dari tahiyatul masjid yang penting Anda sebelum duduk salat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Barang siapa yang masuk, jika salah seorang dari kalian masuk masjid, maka jangan dia duduk kecuali dia salat berapa? 2 rakaat. Nah, Anda salat 2 rakaat, salat qabliyah duhur, atau Anda langsung masuk masjid sholat duhur 4 rakaat, tidak perlu lagi sholat tahiyatul masjid karena Anda sudah sholat 2 rakaat, bahkan 4 rakaat. Jadi kalau Anda masuk di masjid, tidak perlu niat tahiyatul masjid pun sudah sah tahiyatul masjidnya, karena maksud tahiyatul masjid yang penting sebelum duduk sholat 2 rakaat. Paham? Tetapi kalau Anda gabungkan misalnya sholat sunnah wudu dengan sholat qabliyah zuhur, maka ini 2 perkara yang berbeda. 2 perkara yang berbeda, tidak bisa digabungkan. Ya. Karena ada tujuannya, Oleh karenanya Ibnu Hajar dalam Fathul Bari dia merojihkan pendapat yang dipilih juga oleh Syekh Albani rahimahullah. Dia mengatakan kalau orang di hari Jumat junub, maka ada sunnah mandi Jumat. Ada orang tidak, kalau kita di pagi hari Jumat tidak junub, disunahkan mandi atau tidak? Sunahkan mandi untuk pergi ke masjid. Nah, sekarang ada kasus orang ini junub berhubungan dengan istrinya. Nah, apakah dia cukup mandi sekali? Mandi junubnya mewakili mandi Jumat,
Ataukah dia mandi 2 kali? Mandi Jumat dan mandi apa? Junub. Ibnu Hajar mengatakan dia mandi 2 kali. Kenapa? Karena kata dia, tujuan dari mandi Jumat bukan masalah bersih, tapi dia punya nilai ibadah tersendiri. Maka tidak bisa digabungkan dengan mandi apa? Junub. Ini pendapat kelihatannya aneh ya. Tetapi ini pendapat Ibnu Hajar dan dirojikan oleh Albani dan ada ulama salaf yang mengamalkannya. Ya, dia mandi 2 kali. Karena dia ini mandi junub lain, mandi Jumat juga apa? Lain. Jadi sudah selesai pakai anduk masuk lagi. Wallahu alam. Itu pendapat sebagian ulama memandang tujuan dari mandi Jumat adalah bersih-bersih. Nah, bagi yang memandang tujuan mandi Jumat itu bersih-bersih, dengan mandi junub sudah cukup mewakili mandi apa? Jumat. Paham? Ini cara pandang murid. Ini masalah seperti ini banyak. Contohnya masalah akikah dengan kurban. Ini juga apakah bisa digabung atau tidak? Khilafnya seperti ini. Ada yang menganggap pokoknya hari korban Idul Adha yang penting potong kambing, meskipun kambing akikah. Ini banyak pendapat ulama seperti ini. Jadi ini fatwa sebagian ulama besar di Arab Saudi. Ada yang mengatakan tidak bisa, akikah sendiri, daging kurban apa? Sendiri. Sehingga harus dua kali potong ya. Ada yang mengatakan tidak, ente tidak punya duit, ente potong akikah tatkala Idul Adha, maka sudah sah. Ente dapat 2 pahala akikah dan pahala apa? Idul Adha, karena ada syiar menyembelih. Kebetulan ente tidak punya uang, ente menyembelih akikahnya tatkala apa? Ini ada pendapat. Khilafnya sama seperti ini. Sama menggabungkan antara tawaf ifadah dengan tawaf wada. Ini juga ada khilaf dalam masalah ini. Intinya saya ingin menyampaikan khilaf para ulama. Ada ustadz yang mengatakan bermadhab itu wajib. Katanya saya bermadhab Imam Syafi'i. Apakah betul Pak Ustadz bermadhab itu wajib? Saya kurang sependapat dengan kata wajibnya. Bermadhab itu tidak jadi masalah ya. Bermadhab itu adalah, madhab adalah metode untuk belajar. Nah, kalau Anda bermadhab Syafi'i maksudnya Anda belajar agama melalui penelitian Imam Syafi'i dan metode belajar Imam Syafi'i. Kalau Anda bermadhab Hambali, maka Anda belajar menurut metodenya Imam Ahmad. Dan madhab itu diperbolehkan, oleh karenanya banyak ulama-ulama sunnah yang bermadhab. Imam Ahmad itu semuanya, Imam Syafi'i ulama sunnah semuanya. Mereka punya madhab masing-masing ya. Tetapi perkataan harus bermadhab ini permasalahan. Tidak ada dalilnya harus apa? Bermadhab. Kalaupun kita harus bermadhab, sekarang kalau 4 madhab itu muncul, sekarang mau bermadhab yang mana? Para sahabat sebelum munculnya Imam Syafi'i, sebelum itu mereka tidak bermadhab. Madhab mereka madhab Nabi Muhammad SAW. Dan madhab itu banyak. Bukan cuma 4 madhab, ada madhab Sufyan Ats-Tsauri, ada madhab Ishaq bin Rahuya, ada madhab Abu Thawr, ada madhab Zahiriyah ya. Dan ada madhab-madhab yang sudah punah. Namun madhab yang terkenal 4 madhab ya. 4 madhab. Makanya tidak ada dalil yang mengatakan harus bermadhab. Kalau harus bermadhab, kelazimannya ya, apalagi mereka mengatakan anti harus bermadhab. Bermadhab ikut madhab tertentu. Kalau harus bermadhab, madhab yang mana? Kita juga kan bingung madhab yang mana. Kemudian kalau harus pilih salah satu madhab, tidak boleh keluar dari madhab. Ada berpendapat demikian. Ente kalau pilih satu madhab, wudunya, solatnya, semuanya harus ikut madhab tersebut. Ini tidak benar karena melazimkan madhab tersebut berarti maksum. Imam Syafi'i berarti apa? Maksum. Padahal kita tahu Imam Syafi'i tidak maksum. Yang maksum cuma siapa? Rasulullah SAW. Di antara bukti tidak wajib bermadhab, Imam Syafi'i belajar sama Imam Malik, tapi dia tidak ikut madhab gurunya. Paham? Dia sendiri bikin madhab sendiri. Di antara dalil tidak wajib bermadhab ikut guru kita, di antaranya Imam Ahmad belajar sama Imam Syafi'i. Dia ternyata punya madhab Hambali. Kenapa? Kalau wajib berarti ngawur dong siapa Imam Ahmad. Harusnya ikut madhab Syafi'i. Ya. Dan kalau harus mengatakan harus ikut madhab tertentu, melazimkan madhab ini maksum, padahal tidak benar. Imam Syafi'i saja merubah pendapatnya. Ada qaulul qadim, ada qaulul jadid. Waktu dia di Baghdad dia punya banyak fatwa. Waktu dia ke Mesir dia rubah fatwanya banyak. Ada perubahan. Sementara dalam madhab Syafi'i pun ada khilaf. Tadi disebutkan dalam satu masalah tertentu ada khilaf. Khilaf dalam madhab, bukan antar madhab. Tapi dalam madhab ada khilaf beberapa pendapat dalam satu madhab. Terus gimana? Ya. Jadi perkataan tidak wajib harus bermadhab, tidak boleh keluar dari satu madhab,
ini tidak ada dalilnya, tidak ada dalilnya, tidak pernah diucapkan oleh ulama-ulama yang terkenal yang muktabar. Imam Syafi'i tidak pernah mengatakan demikian, Imam Ahmad tidak pernah mengatakan demikian, Imam Malik tidak pernah mengatakan demikian, Imam Abu Hanifah tidak pernah mengatakan demikian. Ini pertanyaan Fathul Bari yang dibahas ini tahqiq oleh siapa? Fathul Bari ya silakan antum baca ya. Yang penting antum punya Fathul Bari ya. Mau tahqiq siapa saja nggak jadi masalah ya. Tapi kalau antum ingin beli, saya sarankan yang terbaik adalah yang sekarang adalah tahqiq Muassasah Risalah. Muassasah itu Risalah yang dicetak 26 jilid. 26 jilid. Ada juga tahqiq Al-Firyabi itu 20 jilid. Itu juga bagus ya. Ada yang Maktabah Salafiyah 13 jilid itu juga bagus. Yang penting ente punya. Karena sekarang sebagian orang sibuk mencari tahqiq-tahqiq, bukunya nggak dibaca. Jangan. Yang tahqiq siapa saja yang penting dibaca. Yang penting apa? Dibaca. Ya kalau ada kesalahan-kesalahan ya sedikit tidak apa-apa, nanti bisa diperbaiki. Baik, demikian saja ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kajian kita. Insyaallah kita bertemu lagi dalam kesempatan yang lain. Tunggu pengumuman dari panitia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.